Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua The Shape of the Wind di part ketiganya. Pada part sebelumnya, si Luo dan si Chao kini telah merencanakan penculikan palsu dengan cara mengirimkan surat dan meminta tebusan koin emas yang banyak. Saat mereka menjalankan rencananya itu, mereka pun harus berhadapan dengan pengawal kerajaan. Namun dengan kekuatan bela dirinya, si Luo bisa melawan para penjaga itu. Sementara si Chao berusaha mengambil koin emas yang dikubur di bawah pohon. Di sisi lain, si Luo yang sedang melarikan diri kemudian mampir di sebuah rumah yang mewah untuk bersembunyi, di mana ternyata kediaman itu adalah milik dari Nona Xiu. Si Luo pun sangat terkejut ketika melihat Nona Xiu di depannya. Nona Xiu lalu menjamu si Luo dan mereka berdua akhirnya saling berkenalan. Saat si Luo akan pergi, Nona Xiu memberikan sebuah puisi kepada si Luo. Namun ternyata di balik Nona Xiu yang sangat ramah kepada si Luo, ia memiliki sebuah misi, yaitu membuka kunci gigitan darah Shifang dan si Luo harus dikorbankan. Sementara itu si Luo menanyakan arti puisi itu kepada si Chao yang mengartikan bahwa Nona Xiu ingin mengajaknya makan malam bersama. Si Luo pun sangat senang, akan tetapi berbeda dengan si Chao yang merasa aneh dengan Nona Xiu. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari si Luo yang ternyata telah menjadi target Nona Xiu? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan si Luo yang telah bertekad untuk mengejar Nona Xiu. Ia kemudian mengajak si Chao pergi ke rumah bordil yang ada di kota itu. Si Chao awalnya menolak untuk ikut, namun ia terus saja dipaksa oleh si Luo. Saat di rumah bordil, si Luo mengajak si Chao untuk minum bersama. Namun si Chao yang masih kesal karena dipaksa ke tempat itu, akhirnya keluar meninggalkan si Luo. Si Chao sangat kesal kepada si Luo karena hanya berpikir untuk pergi ke rumah bordil. Ia pun tiba-tiba menyadari kalau dirinya sepertinya menyukai si Luo. Ia lalu memetik helai bunga itu dan memperkirakan apakah ia menyukai si Luo atau tidak. Saat sampai helai terakhir, ternyata si Chao menyukai si Luo sehingga membuat ia merasa malu. Ketika si Chao akan kembali, ia tiba-tiba mendengar suara seseorang. Ia kemudian mendekati ruangan itu dan mendengar apa yang sedang dibicarakan. Di mana saat itu Senior Ji sedang merencanakan untuk mendapatkan sebuah kerajaan dan menjanjikan pria gemuk yang ada di depannya nanti akan menjadi komandan dari pasukan utama. Namun pria gemuk itu mempertanyakan apakah rencana Senior Ji itu akan berjalan dengan baik. Senior Chi menjelaskan jika anak yang mereka akan tangkap itu menghilang, maka pastinya akan menggoyangkan dunia dan akan terjadi banyak hal. Mereka akan membawa anak itu untuk mengklaim dirinya dan menggantikan posisi adik tirinya. Namun pria gemuk itu yang bernama Qian Jiao merasa kalau rencana itu terlalu berbahaya. Sebab ia adalah komandan pasukan di dalam Hang Shou, sedangkan yang mereka akan lawan adalah komandan pasukan utama. Senior Chi pun kembali meyakinkan Qian bahwa jika rencana ini berhasil, maka ia akan memiliki ratusan ribu pasukan, kekayaan, dan kemakmuran yang tiada taranya. Tuan Qian akhirnya setuju dan menyerahkan nasib adiknya kepada Senior Chi. Senior Chi lalu mengatakan jika rencana ini telah selesai, Tuan Qian jangan melupakannya. Tuan Qian pun berjanji tak akan melakukan itu, sebab bila ia menjadi komandan pasukan utama, Senior Chi akan menjadi yang mulia dan membangkitkan kembali kerajaan. Setelah itu, mereka kemudian bersulang untuk rencana mereka. Sementara itu, si Chao yang mendengar percakapan mereka merasa kalau apa yang ia dengar tentang pembentukan kekuasaan pastinya akan sangat berbahaya bila terlibat di dalamnya, sehingga ia memutuskan untuk pergi secara diam-diam. Namun tiba-tiba saja si Luo datang menegur si Chao karena sedang bersembunyi. Senior Chi dan Tuan Qin yang mendengar mereka lalu menyuruh anak buahnya untuk menangkap si Luo dan si Chao. Si Luo yang diajak lari oleh si Chao mempertanyakan mengapa mereka dikejar lagi dan akan dibunuh. Si Chao pun menjelaskan bahwa ia sudah mendengar percakapan tentang perubahan kekuasaan.
Sementara itu, para pengawal terus saja mengejar si Luo dan si Chao, hingga akhirnya mereka berdua berhenti karena mendapatkan jalan yang buntu. Si Luo lalu menyuruh si Chao untuk membuka pintu itu dan melarikan diri, sementara ia akan menahan para pengawal yang mengejar mereka. Si Luo juga memberitahunya untuk tidak perlu mengkhawatirkannya, sebab ia tak akan mati sebelum mendapatkan Nona Xiu. Lalu saat para pengawal itu tiba, si Luo pun memperingati mereka untuk pergi. Namun para pengawal itu tidak memperdulikannya dan bersiap untuk membunuh si Luo. Si Luo pun dengan mudahnya mengalahkan para pengawal yang menyerangnya. Walaupun sudah terluka, si Luo masih meminta para pengawal itu untuk menyerangnya lagi. Mereka pun heran dengan si Luo yang sudah menderita banyak luka namun masih bisa berdiri dengan kuat. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyerang secara bersamaan. Saat si Luo akan diserang, ia tiba-tiba saja mengingat perkataan gurunya agar meningkatkan inderanya jika ingin menjadi seorang ahli bela diri yang sangat kuat. Lalu tiba-tiba si Luo menjadi semakin kuat dan melawan mereka semua sekaligus. Hal itu pun membuat para pengawal itu ketakutan dan akhirnya melarikan diri. Namun si Luo tak melepaskannya dan terus saja mengejar mereka. Si Luo kemudian kembali mengingat perkataan gurunya bahwa untuk menjadi yang tercepat, si Luo harus bisa menyatu dengan alam yang ada di sekitarnya. Setelah mengalahkan mereka semua, si Luo kini mulai merasakan sakit dengan luka yang ia alami. Hingga akhirnya karena tak bisa menahannya lagi, si Luo pun langsung pingsan. Para pengawal yang melihatnya kini ingin membalas dendam atas perlakuan si Luo yang mana telah melukai banyak saudara mereka. Sementara itu si Chao berusaha untuk membawa si Luo yang kini sedang tak sadarkan diri. Ia pun menggendong si Luo dan bergegas untuk melarikan diri. Si Chao kemudian melihat sebuah lubang yang ada di dinding. Ia pun bergegas masuk ke dalam lubang itu dan menarik si Luo. Para pengawal yang memburu mereka kini tak bisa menemukan si Luo dan si Chao. Hingga mereka pun melihat lubang itu dan berhenti untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba Nona Xiu datang dan menyerang para pengawal itu. Nona Xiu kemudian meminta kepada para pengawal itu untuk memaafkan si Luo dan meninggalkannya. Akan tetapi para pengawal itu menolaknya dan malah menggoda Nona Xiu yang begitu cantik. Nona Xiu yang marah akhirnya menghabisi mereka semua dengan satu serangan saja. Sementara itu si Chao masih berlari membawa si Luo yang sedang tak sadarkan diri. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua The Shape of the Wind di part ketiganya. Nantikan terus perjalanan dari Donghua ini ya, karena pastinya ceritanya akan semakin seru. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.